Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Saleha dari BK 1A. Di sini saya akan menjelaskan komponen BK komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif atau disebut juga bimbingan konseling perkembangan karena menggarap semua aspek kehidupan peserta didik, merupakan orientasi baru dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang didasari fungsi pengembangan dan prinsip. Pelayanan dasar adalah suatu komponen program pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman struktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Bertujuan untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Atau dengan kata lain, membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangan. Mencapai tujuan tersebut, fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu konseling dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya sebagai standar kompetensi kemandirian. Yang pertama, pelayanan dasar dirumuskan dan dikemas atas dasar standar kompetensi kemandirian antara lain mencakup pengembangan yang pertama, self-esteem, 2, motivasi berprestasi, 3, keterampilan mengambil keputusan, 4, yang kedua, hal-hal yang terkait dengan perkembangan karir, terutama di tingkat LTP, SLTA, mencakup pengembangan yang pertama, fungsi agama bagi kehidupan, 2, penetapan pemilihan program studi, 3, keterampilan kerja profesional, 4, kesiapan pribadi fisikis, jasmania, rohania dalam menghadapi pekerjaan, 5, perkembangan dunia kerja. Strategi pelaksanaan pelayanan dasar, bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, pelayanan pengumpulan data atau aplikasi instrumentasi. Pelayanan responsif. Pelayanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah dan memerlukan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Pelayanan responsif bertujuan mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi peserta didik yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah pribadi sosial, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan. Fokus pelayanan responsif tergantung pada masalah atau kebutuhan peserta didik. Masalah peserta didik pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang tampak seperti: pertama, merasa cemas tentang masa depan, kedua, merasa rendah diri, ketiga, malas belajar, 4, bolos sekolah, 5, malas beribadah, 6, tawuran, 7, pergaulan bebas. Strategi pelaksanaan responsif. Yang pertama, konseling individual dan kelompok, 2, referral, 3, kolaborasi dengan guru atau wali kelas, 4, kolaborasi dengan orang tua, 5, konsultasi, 6, bimbingan teman sebaya, 7, konferensi kasus, 8, kunjungan rumah. Pelayanan perencanaan individual merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Kegiatan orientasi informasi, konseling individual, rujukan kolaborasi, dan advokasi diperlukan dalam implementasi pelayanan ini. Tujuan perencanaan individual yang pertama, mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah, madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tugasnya. 3, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. 4, mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Yang menjadi fokus pengembangan dari perencanaan individual adalah yang pertama, akademik, memanfaatkan keterampilan belajar, menentukan pendidikan lanjutan dan jurusannya, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar
sepanjang hayat. Kedua, karir, mengeksplorasi peluang-peluang karir, pelatihan pekerjaan, dan mempunyai kebiasaan bekerja. Ketiga, sosial pribadi, mengembangkan konsep diri yang positif dan keterampilan sosial yang efektif. Bagi pelaksanaan pelayanan perencanaan individual, yang pertama, penggunaan aplikasi instrumentasi. Melalui aplikasi instrumentasi, guru pembimbing dapat menjaring data atau informasi dari peserta didik yang selanjutnya dianalisis sehingga memperoleh gambaran mengenal kekuatan dan kelemahan diri peserta didik. Yang kedua, penilaian individual. Penilaian individual bertujuan agar peserta didik memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya sebagai pribadi secara positif dan konstruktif. Ketiga, penempatan dan penyaluran. Kegiatan ini diperlukan khususnya saat membimbing peserta didik dalam pemilihan penjurusan untuk membentuk dirinya menempati posisi yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran pengembangan peserta didik. Tujuannya, komponen ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling, sedangkan bagi personil pendidikan lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Strategi pelaksanaan dukungan sistem. Yang pertama, pengembangan jejaring networking dan profesi. Kedua, kegiatan manajemen. Ketiga, riset dan pengembangan.